Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufakkihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid merupakan rumah Allah. Masjid merupakan sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah. Nah, orang-orang yang sering datang ke masjid insyaallah akan sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan beberapa hadis mengenai fadilah orang-orang yang suka berjamaah dan suka pergi ke masjid. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, saudaraku yang dirahmati Allah, masjid merupakan tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi berat langkah kaki kita ini untuk menuju masjid. Ya, sesuatu yang berpahala besar, godaan setannya pun besar. Kita perlu usaha dan melawan agar kita bisa berjamaah ke masjid. Ya, kita bisa mendatangkan ketentraman hati kita kalau kita suka ke masjid. Nah, ada beberapa hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai fadilah-fadilah orang yang suka ke masjid. Mari kita simak beberapa hadisnya. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masjid adalah rumah setiap orang yang takwa. Allah menjamin bagi orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya dengan ketentraman, rahmat dan kemudahan melintas sirat menuju ridha Allah dan menuju ke syurga. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir dan Al-Awsat, juga Al-Bazar, katanya isnadnya hasan. Kita ulangi. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masjid adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Allah menjamin bagi orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya dengan ketentraman, dengan rahmat dan kemudahan melintas sirat menuju ridha Allah dan menuju surga. Jadi Allah kasih ketentraman kalau kita dari masjid itu, ketenangan, ketentraman. Mungkin kita bisa merasakan sendiri ya. Kalau kita setelah sholat ya, mau sholat wajib atau mau sholat sunnah atau sholat Jumat, Idul Fitri dan sebagainya, kita dari masjid misalnya. Kita selesai dari masjid ada rasa ketenangan dan ketentraman. Walaupun kita banyak hutang ya, kita banyak sekali masalah di kantor kita, pekerjaan kita padat. Nah, ketika kita dari masjid itu akan mendatangkan ketentraman. Di sini Allah akan datangkan ketentraman dan ketenangan ya di dalam hati kita. Jadi usahakan berjamaahlah di masjid. Usahakan semampu kita untuk berjamaah agar kita mendapatkan ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan lagi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian melihat seorang lelaki yang selalu pulang pergi ke masjid, maka bersaksilah kalian atas keimanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hadis riwayat Tirmizi, katanya hadis ini hasan gharib. Hadis nomor 3093. Saya ulangi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika kalian melihat seorang laki-laki yang selalu pulang pergi masjid, maka bersaksilah kalian atas keimanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hadis riwayat Tirmizi. Nih, kita bacakan lagi. Ini satu menarik ini hadisnya mengenai malaikat.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya masjid-masjid itu mempunyai tonggak-tonggak, yaitu orang-orang yang sangat mencintai masjid dan banyak menghabiskan waktunya dalam masjid. Malaikat menjadi sahabat mereka. Jika mereka tidak hadir, malaikat mencari mereka. Jika mereka sakit, malaikat menjenguk mereka. Dan jika mereka mempunyai suatu keperluan, maka malaikat akan menolong mereka. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, orang yang senantiasa duduk berada di dalam masjid akan memperoleh 3 perkara, yaitu 1, kawan yang bisa diambil manfaat darinya, 2, kata-kata yang mengandung hikmah, dan 3, rahmat yang selalu diidam-idamkan. Hadis riwayat Ahmad. Masyaallah ya, saya ulangi lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya masjid-masjid itu mempunyai tonggak-tonggak, yaitu orang-orang yang sangat mencintai masjid dan banyak menghabiskan waktunya dalam masjid. Malaikat menjadi sahabat mereka. Jika mereka tidak hadir, malaikat mencari mereka. Jika mereka sakit, malaikat menjenguk mereka. Dan jika mereka mempunyai suatu keperluan, maka malaikat akan menolong mereka. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, orang yang senantiasa duduk berada dalam masjid akan memperoleh 3 perkara, yaitu kawan yang bisa diambil manfaat darinya, 2, kata-kata yang mengandung hikmah, dan 3, rahmat yang diidam-idamkan. Hadis riwayat Ahmad 2/418. Keterangannya, sesungguhnya masjid-masjid itu mempunyai tonggak-tonggak, yakni orang-orang yang amat mencintai masjid-masjid, yang mana mereka lebih banyak waktunya di dalam masjid untuk beribadah. Mereka tetap istiqomah melakukan hal itu sebagaimana tetap tegaknya pasak yang tertancap di tanah. Bagi orang-orang yang seperti ini akan memperoleh 3 keuntungan. Kawan yang bisa diambil manfaatnya, yakni orang yang bersahabat dengan orang soleh karena Allah, akan selalu memperoleh manfaat darinya berupa nasihat, bantuan, dan sebagainya. Dalam kitab Al-Fathur Rabbani. Yang kedua, kata-kata yang mengandung hikmah. Memang benar, kata-kata hikmah mudah sekali diperoleh di masjid daripada tempat-tempat lainnya. Misalnya dengan cara mendengarkan bacaan Al-Quran, menghadiri majelis-majelis ilmu, atau memandang orang yang bijak yang soleh. Kemudian yang ketiga, rahmat yang diidam-idamkan. Telah dinyatakan dalam banyak hadis bahwa orang yang selalu melazimkan dirinya dalam masjid akan didoakan oleh para malaikat dengan doa keampunan dan rahmat. Masya Allah ya, indahnya masuk masjid itu. Malaikat pun jadi sahabat kita. Kalau kita masuk masjid, sering ke masjid, istiqomah ke masjid, kalau kita sakit, malaikat tu mencari mana orang yang biasa ini enggak datang. Apakah dia sakit? Nanti malaikat menjenguknya itu. Kalau kita susah, malaikat pun bantu kita. Malaikat ini Allah kasih kesempatan kepada malaikat untuk membantu kita. Dan bayangkan kalau kita duduk di masjid itu, selama kita menunggu itu ya, malaikat tu akan mendoakan kita, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Itu di dalam hadis yang lain. Bayangkan kalau malaikat sudah berdoa, malaikat itu tanpa dosa, malaikat itu tidak ada nafsu, makbulnya cepat. Nah, kalau kita ke masjid, kita juga akan bisa mendapatkan kawan yang bisa diambil manfaatnya. Maksudnya akan keluar nasihat-nasihat iman darinya ya. Kita dekat kepadanya, kita merasa lebih tenang dan tentram karena dia mengingatkan kita kepada Allah. Kemudian banyak sekali lah bantuan-bantuan yang bisa diberikan oleh sahabat-sahabat kita yang berada dari masjid itu ya. Kemudian yang kedua, kata-kata yang mengandung hikmah. Kita bisa mendengar ayat-ayat suci Al-Quran di masjid ya. Kemudian ada majelis-majelis ilmu yang luar biasa. Kalau di sini di Malaysia ini rata-rata hampir setiap hari habis habis maghrib sampai isya itu ada pengajian. Jadi senang rasanya itu. Kalau kita duduk di dalam majelis ilmu itu tenang, rasanya tidak ada pikir tentang dunia. Kita mikir tentang nasihat-nasihat iman dari ustadznya itu. Luar biasa. Masya Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga kita bisa istiqomah ke masjid ya. Jaga diri kita, jaga iman kita dengan tetap terus ke masjid. Bagi orang-orang
yang beriman, yang soleh, laki-laki, pergilah ke masjid. Ya, karena selain banyak sekali manfaat untuk iman kita, Allah bagikan ketentraman dan ketenangan. Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdihi.